Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian anak berperilaku masalah. Nah, menurut Sunario Kartadinata, pada tahun 1998, dalam kehidupan anak di sekolah, tidak semua dapat melihat dan merasakan bahwa di antara anak ada yang telah atau sedang menghadapi masalah, ataupun ada yang masih mengalami gejala. Nah, bahkan bagi anak sendiri, juga banyak yang tidak tahu bahwa dirinya sedang bermasalah. Nah, berperilaku masalah di sini adalah tingkah laku siswa yang menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan temannya. Perilaku bermasalah adalah perilaku di mana individu tidak mau atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan norma, perilaku sosial, atau yang dapat diterima oleh masyarakat umum. Nah, adapun bentuk-bentuk perilaku bermasalah, yaitu yang pertama ada rasionalisasi. Perilaku rasionalisasi ditunjukkan dalam bentuk memberikan penjelasan atau alasan yang dapat diterima oleh akal. Tapi pada dasarnya bukan penyebab nyata karena dengan penjelasan tersebut, individu bermaksud menyembunyikan latar belakang perilakunya. Yang kedua, sikap bermusuhan. Sikap ini nampak pada perilaku agresif, menyerang, mengganggu, bersaing, dan mengancam lingkungan. Yang ketiga ada menghukum diri sendiri. Perilaku ini tampak dalam wujud mencela diri sendiri dari penyebab utama kesalahan atau kegagalan. Nah, bentuk perilaku bermasalah yang keempat ada represi. Represi didefinisikan sebagai upaya individu untuk menyingkirkan frustasi, tekanan, konflik batin, mimpi buruk, krisis keuangan, dan sejenisnya yang menimbulkan kecemasan. Nah, yang kelima ada konformitas. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk menyelamatkan diri dengan atau terhadap harapan-harapan orang lain. Dengan memenuhi harapan orang lain, maka dirinya akan terhindar dari kecemasan. Yang keenam ada perilaku sinis. Perilaku ini muncul dari ketidakberdayaan individu untuk berbuat atau berbicara terhadap kelompok. Ketidakberdayaan ini membuat dirinya khawatir akan penilaian orang lain terhadap dirinya. Dan perilaku sinis ini merupakan perilaku menghindar dari penilaian orang lain. Yang bentuk perilaku bermasalah yang ketujuh yaitu proyeksi. Individu yang menggunakan teknik proyeksi ini biasanya sangat cepat dalam memperhatikan ciri pribadi individu lainnya yang tidak ia sukai dan apa yang dia perhatikan akan cenderung dibesar-besarkan. Nah, yang kedelapan ada intelektualisasi. Apabila individu menggunakan situasi yang seharusnya menimbulkan perasaan yang amat meresahkan dengan cara analitik, intelektual, dan sedikit menjauh dari persoalan. Nah, yang kesembilan ada fantasi. Dengan berfantasi pada apa yang mungkin menimpa dirinya, individu sering merasa mencapai tujuan dan dapat menghindari dirinya dari peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, yang dapat menimbulkan kecemasan dan mengakibatkan frustasi. Dan bentuk perilaku bermasalah yang ke-10 yaitu denial ya, atau menyangkal kenyataan. Bila individu menyangkal kenyataan, maka dia menganggap tidak ada atau menolak adanya pengalaman yang tidak menyenangkan, atau yang sebenarnya mereka sadari sepenuhnya, dengan maksud melindungi diri sendiri. Nah, yang ke-11 ada mengelak. Bila individu merasa diliputi oleh stres yang lama, kuat, dan terus-menerus, individu cenderung untuk mencoba mengelak. Bisa saja fisik mereka mengelak atau mereka menggunakan metode yang tidak langsung. Nah, yang ke-12 ada regresi. Regresi merupakan respon yang umum bagi individu bila berada dalam situasi frustasi, setidak-tidaknya pada anak-anak. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin untuk melanjutkan presentasi, yakni masih dalam bentuk-bentuk perilaku bermasalah. Nah, bentuk perilaku bermasalah yang ke-13 yakni bernama fiksasi. Fiksasi merupakan individu yang sangat tergantung dengan individu lain yang merupakan salah satu contoh pertahanan diri dengan fiksasi. Kecemasan menghalanginya untuk menjadi mandiri. Yang ke-14, supresi. Supresi merupakan suatu proses pengendalian diri yang terang-terangan ditunjukkan untuk menjaga agar impuls-impuls dan dorongan-dorongan yang ada tetap terjaga. Dan yang ke-15, yakni reaction formation atau pembentukan reaksi. Individu dikatakan mengadakan pembentukan reaksi adalah ketika dia berusaha untuk menyembunyikan motif dan perasaan yang sesungguhnya atau mungkin dengan cara represi atau supresi dan menampilkan ekspresi wajah yang berlawanan dengan yang sebetulnya. Next. Ya, baik kita lanjutkan ke masalah yang berkaitan dengan karakteristik perkembangan anak SD. Menurut Abin Syamsuddin Makmur tahun 1996, pendekatan perkembangan membawa implikasi bahwa pendekatan terhadap siswa berperilaku masalah dapat dilakukan dengan mengkaji tugas-tugas perkembangan karakteristik perkembangan siswa, yakni yang pertama, menanamkan dan mengembangkan kebiasaan dan sikap dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung. Yang ketiga, mengembangkan konsep-konsep yang perlu dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, belajar bergaul dan bekerja dengan kelompok sebaya. Yang kelima, belajar menjadi pribadi yang mandiri. Yang keenam, mempelajari keterampilan fisik yang sederhana yang diperlukan baik untuk permainan maupun dalam kehidupan. Yang ketujuh, mengembangkan kata hati, moral, dan nilai-nilai sebagai pedoman perilaku. Yang kedelapan, membina hidup sehat untuk diri sendiri dan lingkungan serta keindahan. Yang kesembilan, belajar memahami diri sendiri dan orang lain, serta menjalankan peran tanpa membedakan jenis kelamin. Yang kesepuluh, mengembangkan sikap terhadap kelompok, lembaga sosial, tanah air, bangsa dan negara. Dan yang ke-11, mengembangkan pemahaman dan sikap awal untuk perencanaan masa depan. Nah, adapun teknik dari bimbingan pada siswa yang bermasalah, yakni menurut W.S. Winkel dan M.M. Srihastuti pada tahun 2010, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk memperoleh lingkungan belajar yang sehat. Antara lain, yang pertama, memanfaatkan pembelajaran kelas sebagai wahana untuk bimbingan kelompok. Nah, dalam hal ini, guru dapat bekerja sama dengan guru lainnya di sekolah itu atau dengan guru pada kelas lain. Yang kedua, memanfaatkan pendekatan-pendekatan kelompok di dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini, guru dapat menggunakan metode yang bervariasi yang memungkinkan murid untuk mengembangkan keterampilan kelompok, seperti halnya sosiometri, diskusi, dan juga simulasi. Yang ketiga, mengadakan konferensi kasus dengan melibatkan guru dan orang tua siswa. Konferensi kasus ini dimaksudkan untuk menemukan alternatif pemecahan bagi kasus-kasus lainnya. Yang keempat, menjadikan segi kesehatan mental sebagai salah satu segi evaluasi. Nah, evaluasi di sekolah seyogianya tidak hanya melaksanakan kepada hasil belajar saja, tetapi juga perlu memperhatikan kepribadian murid itu sendiri. Walaupun hasil evaluasi kepribadian itu tidak dijadikan faktor penentu keberhasilan siswa. Yang kelima, memasukkan aspek-aspek insaniah dalam kurikulum sebagai bagian terpadu dan bahan ajaran yang harus disajikan oleh guru. Dan yang keenam, yakni menaruh kepedulian khusus terhadap faktor-faktor psikologis yang perlu
dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi pembelajaran.